Selamat pagi Bu Atik, selamat pagi teman-teman. Saya Alice Maria Rambubita dengan NIM 172111440 akan mempresentasikan hasil review jurnal dan skripsi. Jurnal yang pertama, pengaruh kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel remunerasi. Penulis IGD Hadika Krisnawirawan dan Imade Sukarta dari Universitas Udayana. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak, serta pengaruh variabel corporate governance sebagai variabel premoderasi dalam pengaruh kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak. Metode penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menganalisis perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan Bursa Efek Indonesia ini telah menyediakan annual report yang dapat diakses melalui website yaitu www.idx.id. Untuk objek penelitian sendiri dari metode penelitian ini adalah kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak di Bursa Efek. Kesimpulan yang pertama, kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi kepemilikan keluarga pada perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajaknya. Yang kedua, ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hasil penelitian ini disinyalir karena sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan tergolong relatif kecil dan tingkat agresivitasnya pun tergolong rendah. Yang ketiga, corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga pada agresivitas pajak. Hal ini juga disinyalir karena disebabkan sampel pada penelitian ini cenderung memiliki kepemilikan keluarga yang tinggi, yang mengakibatkan hak kontrol didominasi oleh kepemilikan keluarga dan dalam mengambil keputusan atau kebijakan perusahaan. Dan kesimpulan yang keempat, corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan pada agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan tidak mampu memberikan pengaruh pada agresivitas pajak, karena perusahaan sampel yang memiliki ukuran perusahaan yang relatif kecil dan perusahaan yang cenderung tidak agresif dalam perpajakannya. Jurnal kedua, pengaruh kepemilikan keluarga, kontrol keluarga pemilik, dan manajemen keluarga pemilik terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2013 sampai dengan 2015. Penulis Regina Octavia dari Universitas Surabaya. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, kontrol keluarga pemilik, dan manajemen keluarga pemilik terhadap tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan dua bentuk penelitian, yaitu explanatory dan confirmatory. Pendekatan explanatory itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan. Sedangkan berdasarkan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga dinamakan dengan penelitian konfirmatori, yang berfokus pada melakukan konfirmasi teori untuk berlakunya pada suatu objek penelitian tertentu, baik untuk eksplanasi maupun prediksi. Untuk sampel dan populasinya, kalau populasi dari penelitian ini digunakan adalah perusahaan bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada periode tahun 2013, 14, sama 15. Untuk penelitian sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode group voice sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kesimpulan yang pertama, hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Temuan ini mendukung dari penelitian Hidayanti dan Laksito.
Yang kedua, hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa kontrol keluarga pemilik terbukti dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Dan yang ketiga, hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa manajemen keluarga pemilik tidak berpengaruh signifikan dan dapat meningkatkan tindakan pajak agresif. Tujuan yang ketiga, the effect of board of directors, characteristic on tax aggressiveness. Penulis Ahmed Semsem Kolafuti dari Institute of Accounting and Business Administrasi dari Universitas Manouba tahun 2010 di Tunisia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Dewan Direksi pada agresivitas pajak. Metode penelitian untuk spesifikasi variabel dan modelnya itu sampel terdiri dari 73 perusahaan Prancis, dan pemilihan sampel penelitian ini membatasi dari periode 2006 sampai dengan 2010. Data pajak dan keuangan ini dikumpulkan dari Paris Stock Exchange, dan data yang digunakan dalam analisis ini diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan dari berbagai perusahaan. Untuk kesimpulannya, penelitian ini mengkaji pengaruh komposisi Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan berdasarkan sampel berbasis pilihan dari 73 perusahaan di Prancis selama periode tahun 2006-2010, penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji prediksi bahwa keragaman dan ukuran dewan menurunkan aktivitas agresivitas pajak. Skripsi yang pertama itu ada pengaruh corporate governance, capital intensity, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. Studi empiris ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan 2016. Penulis Novia Umilativa dari Institut Negeri Surakarta. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pengaruh variabel komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Metode penelitian yang pertama, waktu dan wilayah penelitian. Waktunya itu dilakukan sejak bulan November 2016 sampai dengan selesai. Untuk wilayah penelitian tersebut di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian, untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian-pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data secara statistik. Untuk populasi ini, total populasi dalam penelitian ini terdapat 408 perusahaan. Untuk sampelnya ini, penelitian ini mendapatkan hasil 168 sampel untuk dilanjutkan ke dalam pengolahan data. Teknik pengambilan sampel itu sendiri menggunakan metode Propoise sampling. Sedangkan data dan sumber datanya ini dari jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Yang kedua, hasil analisis juga itu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Skripsi yang kedua, pengaruh kepemilikan keluarga dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Penulis Meliana Utami dari Universitas Negeri Islam Jakarta. Tujuan penelitian yang pertama menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga, corporate social responsibility, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, menguji secara empiris pengaruh interaksi antara kepemilikan keluarga dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Dan yang ketiga, menguji secara empiris pengaruh interaksi antara corporate social responsibility dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Untuk metode penelitian ini, yang pertama ada ruang lingkup penelitian. Nah, dalam penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif, yaitu penelitian yang membutuhkan pengujian untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan dengan metode penelitian ini. Untuk populasi sendiri itu yang pertama, permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks, sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, sektor manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak dibandingkan dengan sektor yang lainnya.
Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pure point sampling. Kita tahu bahwa metode pure point sampling itu adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Untuk kesimpulan, yang pertama, kepemilikan keluarga yang diukur dengan menggunakan dummy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan effective tax rate. Yang kedua, corporate social responsibility yang diukur dengan menggunakan corporate social responsibility ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan effective tax rate. Untuk yang ketiga, hubungan interaksi antara kepemilikan keluarga dan manajemen laba yang diukur menggunakan discretionary accrual belum dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Deskripsi yang ketiga, pengaruh manajemen laba, corporate governance, dan financial leverage terhadap agresivitas pajak. Penulis Dani Andrean dari Universitas Negeri Islam Jakarta. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang diproyeksikan dengan Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Metode penelitian yang pertama, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari manajemen laba, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, dan financial leverage terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Untuk metode pengumpulan sampel ini dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, metode pemilihan sampel ini digunakan yaitu metode pure point sampling, yaitu pemilihan secara tidak acak di mana harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Untuk metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Dalam metode dokumentasi ini, penelitian mempelajari dan mengambil data berupa dokumen-dokumen dari beberapa sumber seperti internet, buku, jurnal, dan sumber lainnya baik dalam format kertas, hasil cetakan maupun dalam format elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk kesimpulannya, yang pertama, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suyanto 2012 dan Okrayanti 2017, yang juga menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurnia 2013 dan Widjayanti 2017 yang juga menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sekian hasil presentasi jurnal dan skripsi. Terima kasih.